wa sahlan kepada guru kita, mursyiduna Ad-Da'i fil Syekh Haji Sa'adi Al-Batawi beserta para asatiz dan rombongan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas kepada Terhormat Bapak Bambang Supriyanto. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Yang saya hormati tentunya Mufsidah Syekh Sa'adi Al-Batawi, kemudian Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki Jakarta, dan kita sama-sama doakan agar beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan usia yang panjang, yang sebentar lagi beliau memasuki usia yang kurang lebih 50 tahun insyaallah. Yang saya hormati pula bunda kita Haji Hamid Sa'adi yang selalu menemani beliau, yang hadir ini mungkin beliau dari Sa'adi di sini karena menjalankan tugasnya mendampingi jemaah yang ini yang sedang merawat. Tapi kita doakan senantiasa bunda kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan usia yang panjang dan selalu setia mendampingi muslimah Syekh Sa'adi juga maupun juga. Yang saya hormati pula para dewan asatir, para dewan yang disebut tim air besar dari Majelis Zikir As-Samawat, para ahli ulama, para tokoh masyarakat, dan juga saya hormati dari aparatur pemerintah, dari TNI dan Polri yang alhamdulillah sudah berada di antara kita, dan juga para dewan anggota DPRD yang sudah terpilih. Yang mudah-mudahan ke depan kita bisa semua bekerjasama dengan Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki. Amin. Dan juga yang saya hormati Ibu Haji, Bapak Haji, dan yang selalu saya cintai adalah anak-anak yatim kita yang hari ini insya Allah akan kita sambungi sebanyak 200 anak yatim. Alhamdulillah. Ibu bisa cek di mana saja, ada nggak majelis zikir. Setiap kegiatan majelis zikir selalu didampingi anak-anak yatim. Tidak ada zaman sekarang, jauh dari itu. Paling ustadznya adalah minta DP. Kalau udah minta DP, apa yang kita dapatkan? Tidak ada sama sekali, ya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Mursyiduna Syekh Sa'adi Al-Maliki Batawi. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah ini saya selaku pimpinan Ketua Masjid Al-Ikhlas dan juga atas nama panitia penyelenggara kegiatan Isra dan Mi'raj dan tawakuf kegiatan pengajian Majelis Zikir As-Samawat wilayah distrik Depok, mengucapkan rasa terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah sudi melangkahkan kakinya mengikuti undangan, dan juga kami mohon maaf mungkin fasilitas yang ada di masjid ini masih banyak sekali kekurangan. Mohon dibuka pintu maaf yang besar-besarnya tentunya. Sekali lagi saya selaku pengurus masjid dan atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesarnya. Dan tak lupa jangan ragu-ragu, Ibu, Bu, ragu nggak majlis masuk ke Majelis Zikir As-Samawat? Nah, alhamdulillah. Bapak-bapaknya gimana? Alhamdulillah. Jangan ragu-ragu lah, ya. Makanya saya selalu menghimbau dan mengajak seluruh jemaah, marilah kita semarakan kegiatan majelis zikir yang ada di Depok maupun distrik-distrik yang lain di mana kita tinggal, lebih-lebih ada yang di pusat, ya. Mudah-mudahan ini semua akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan informasi yang selanjutnya insya Allah pada hari Jumat Mursyiduna sudah berangkat menuju Banyumas, karena nanti di sana juga akan menyantuni 1000 anak-anak yatim. Kemudian esok harinya di hari Minggu menuju Semarang
sama, karena Semarang ini adalah bagian dari distrik wilayah Depok, itu binaan seperti itu. Ini aja saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan padanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadirin jamaah sekalian, acara selanjutnya kita dengarkan hikmah agung yang akan disampaikan oleh mursyid kita, guru kita, Asy-Syaikh Abuya Kiai Haji Sa'di Al-Batawi alaihi falyatafadhal. Wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu li nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahi al-azim. Amma ba'du. Para alim ulama, para sepuh, para asatid, pada hari ini kita kumpul di tempat ini juga ada TNI, ada kepolisian, ada anggota dewan, ada camat, ada lurah, juga ada anak yatim. Ada apa sih negara yang mempunyai ketuhanan yang Maha Esa ini begini? Ini negara kita negara ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa ini belum banyak dipahamin. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hambanya pergi. Ada apa sih konsepnya back to basic masjid? Ini kita harus pahamin. Kenapa baginda Rasulullah SAW ini back to basic, masjid ke masjid? Nah, kalau udah intinya masjid, berarti ada konsep iya karena budu, ada ibadah-ibadah ubudiyah. Kalau sudah ke masjid ibadah ubudiyah, baru kita konsep, baru kita kaji. Ada apa? Ada ibadah ubudiyah. Allazi barakna hawlali nuriyahu min ayatina. Ada ibadah-ibadah rububiyah. Apa ibadah rububiyah? Nih, ya tamawal masakin. Makanya majlis zikir ini selalu identik. Dimanapun saya berada harus ada anak yatim, nggak mau. Terus ada orang ragu tentang asamot, jangan dipikirin. Ada urusan apa sama dia? Dia kiai siapa dia? Gue tanya. Dia ngaku NU apa dia? Saya wakil dari Ahlul Bait di Mekah. Namanya Al-Maliki Al-Hasani dari Alawiyah. Masa ngaku-ngaku keturunan Nabi, itu ceramahnya bayar? Apa sih tentang masjid zikir? Kita juga harus tahu. Zikir itu ingat apa yang dikaji dalam zikir. Ini bahaya di Indonesia. Lihat, zikir di Sigor rame-rame, pakainya putih-putih kan? Lihat, mau batinnya pakai apa? Kayak kambing. Zikir kagak ngerti, orang itu syirik. Coba lihat. Buka majlis zikir kagak ngerti, mau siapa dia? Nah, rusak tatanan ketuhanan kalau begini. Bagaimana permusyawaratan perwakilan? Dari mana musyawarah perwakilannya nih? Ini Pancasila aja udah jauh dari dasar-dasar undang-undang. Gimana? Mau pemilu juga nggak pakai undang-undang Pancasila. Siapa yang lu tunjuk jadi presiden ngerti juga kagak. Buat tabuk lu tahu lu. Gue yang punya Jakarta. Urusannya apa? Lu gak senang sama gue? Pulang deh di kampung gue. Susah lu ngomong orang Betawi kayak gue mah. Betawi berani. Ya, bisa lu macam-macam, ayo gua kelet pala lu. Jadi kita harus ngerti ada apa kok sekarang terjadinya Isra wal Mi'raj, kok tiba-tiba Saban kok Ramadan. Nih kalau kita kagak ngaji dibagi-bagi susah. Makanya ngaji jangan syariat mulu, ngaji syariat mulu di mana ada sorga.
Sorga udah ada, jangan dicari, jalannya cari. Depok luas, Masjid Al-Ikhlas ini siapa pemimpinnya? Pak Bambang. Tanya jalannya jalan mana? Jalan Margonda, Margonda yang mana? Jalannya dulu lihat, oh maka kata oleh jalannya ini loh, jalannya ada petunjuk. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tuh nanti ala siratim mustaqimnya lihat, oh ini loh innaka, inilah seorang rasul, inilah pembawa risalah. Kita lihat jalannya lurus apa? Lihat bagian-bagiannya, manzilah-manzilah itu bagian day to day, tuh weekly and weekly, monthly and monthly, baru yearly. Ngerti apa bagian-bagiannya? Bagian cara maijo hasanah, bagian cara memberikan tausiahnya, bagian cara mencontohkannya, bagian cara bagaimana kehidupannya. Begitu bang, mesti tartil. Nih kalau orang kampung kita asal ada nama aja kaha, kaha. Apalagi ada embel-embelnya di belakang, ya toko bangunan lah. Banyak yang pakai TB-TB kan, toko bangunan kan. Terus ada lagi di belakangnya nama keturunannya di bawah, banyak banget. Bukan itu yang dilihat tadi, manzilahnya, cara-cara beliau dalam moijo hasanah. Kalau kita nggak punya critical thinking, nggak bakal maju. Baginda Rasulullah SAW begitu dia di Isra Mi'raj mempunyai critical thinking. So but I see you critical thinking, you know, you understand? Kok ngerti gak lu? Kagak? Dah, gue jelasin dah. Orang perempuan tuh paling kritis kalau udah persoalan dirinya. Lihat, alisnya kurang begini, dibenerin ya kan? Bedaknya kurang tebal, ditebel-tebelin. Itu namanya kritis. Ya. Bajunya gede, diapain tuh situ? Digini-giniin. Apa namanya, Pak? Dikelimin supaya kelihatan. Ini kalau kita nggak paham, kita kagak bakal kenal Allah. Orang semua bisa kenal Allah, di mana bisa kenalnya? Orang bilang Allah, di mana Allah? Makanya kenal Allah ini melalui sifat. Makanya dia tulang subhana zat, ismu zat maha suci Allah. Dari ismu zat ini, bagaimana konsepnya? Dia kenalkan dulu ada abdun. Bi abdihi abdun. Abdunnya itu tertera bagaimana seorang abdun ini menghamba kepada perintahnya, kepada perintah dan larangannya. No, abdun. No. Itu ente abdun negara, abdi negara kan? Lihat ada Jaya Raya, ada sininya. Lah, kerjanya apa? Kerja keamanan. Tuh, abdun. Makanya ada abdi negara dan abdi masyarakat. Adanya Korpri, Kor Pegawai Republik Indonesia sebagai abdun. Lurah, abdun. Lah, apalagi anggota dewan, lu bebek gua tabokin lu. Jadi anggota dewan macam-macam. Lah, emang lu siapa pilih keluarga lu berapa orang? Tuh sih, gua mah kalau sama anggota dewan paling galak. Siapa lu emangnya? Lah. Makanya kan itu kalau anggota dewan tengil-tengil kalau di jalanan gua potong ke motor, gua tunjuk, "Hei, siapa lu?" Pernah sih diomelin. Balik selipi dia mau melin. Oh, lu anggota dewan. Pakai mobil kayak gini kurang ajar, turun. Gua copotin lu. Gua pakai, gua kiai, amuat gua banyak, lu yang gua pilih macam-macam sekarang. Gua tunjuk mati lu. Lah kalau kayak gue nunjuk benar-benar mati, kalau gue suruh mati. Nah, ini mari kita mesti kritis. Kita nggak kritis susah, gak bakal maju. Indonesia nggak kritis kagak maju-maju. Lihat bagaimana gunungnya segede gitu. Gunung emasnya kok di Irian kagak pernah dinikmatin. Kok kontrak bagi hasilnya tembaga. Ayo. Bagaimana kok rakyat segini banyaknya kok listrik mati mulu, batu baranya sabrak-abrak. Lah kok mana kok ini kok gasnya sabrak-abrak pada kemana? Lah ini karena negara kita, pejabat kita kagak ngerti tentang ketuhanan. Adanya kesetanan itu pada dipenjarain. Kalau dia punya sifat ketuhanan, dia tahu sifat Rahman dan kedua saya udah bilang ceramah. Dari bismillah aja kita sudah diajarin kritis. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, udah kritis. Allah bilang, ingat bahwa sesungguhnya kita berlindung daripada godaan setan yang terkutuk. Masa emang pada ngerti apa?
berlindung dari sifat-sifat setan. Kalau sifat setan itu jelek, Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim dengan sifat Allah. Makanya kita harus kenal Allah dengan sifat. Allah itu laisa kamitsli syai'un. Allah itu la tudrikul absar, enggak bisa dilihat. Makanya kenal dengan sifat. Maka baginda Rasulullah SAW punya sifat bi abdihi. Sifatnya abdun, jamak itu abdun, siapa aja boleh jadi abdun. Lihat, begitu dia jadi abdun, lihat kata Allah, itabi'u ma la yas'alukum ajron wa hum muqtadun. Ikuti dan jangan ajron min ajriya, jangan minta upah kalau ngajar ngaji, jangan minta upah kalau ceramah. Waduh, makan di mana zaman sekarang? Zaman sekarang ceramah kagak dibayar, bensin berapa duit? Yo, timbul lifestyle. Gue tanya, lu kagak kenal Allah makanya lu susah. Kayak saya nih, udah hidup sederhana aja, ceramah bawa motor bebas tuh, naik motor, beli mio mahal, beli vario mahal, apalagi fiction, gue beli aja Fire Blade yang murah-murahan. Emang Pedrosa doang bisa naik motor gituan? Gue beli aja motor sport. Ya, lumayan. Karena kalau kita pakai apa namanya tadi, Vario, kagak Uber, banyak banget jalanan. Nah, baru kita kritis. Ada apa nih? Kok Rasulullah kayak gini? Makanya kemarin begitu Rasulullah, kenapa sih orang cuma ngambil Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jauh banget ya? Itu orang kadang tertegum itu. Kita pun diperjalankan oleh Allah sangat jauh, tapi begitu cepat. Lihat, mari diperjalankan dari sebuah sayuran, buah dan hewan, dari segumpal mani menjadi segumpal darah 3 bulan. Prosesnya luar biasa. Kemudian setelah 3 bulan ditanya, diperjalankan di dalam ruh, tiupkan ruh. Alastu birobikum, qalu bala sahidna. Kau kenalkan aku Allah Tuhanmu? Ya. Berjalan sangat cepat. Lahir. Sekarang cepat banget, udah bulan Sa'ban lagi, baru kemarin. Ada apa di bulan Sa'ban ini, Ramadan? Manusia dikumpulkan ke masjid, tiap Jumat dikumpulkan ke masjid dalam rangka mengenal Allah. Karena kita kenal Allah susah, cuman alif lam jalalah tuh. Allah. Nah, Allah ada di mana? Makanya Allah itu mesti action, kata Allah. Kita ini mesti action. Sifat-sifat itulah yang membentuk karakter sifat kita. Orang kalau sudah mempunyai sifat karakter, sifat ketuhanan, mantap. Lihat, sifat ketuhanan kata Allah. Kalau kamu ibadahnya hanya berhubungan kepadaku saja, hanya ibadah vertikal saja, mana action kamu tentang ketuhanan? Kalau ibadah cuma personality sendiri, tidak ada critical thinking, coba disuruh ibadah rububiyah, hubungan hablum minan nas. Hubungan hablum minan nas ini kita harus menampakkan sifat kita, sifat ketuhanan, sifat kasih sayang, sifat belas kasih. Muncul lah, makanya saya bilang orang ceramah yang kerjanya minta DP mulu susah. Pengemis kasihan dong. Mental pengemis mana maju? Bangsa Indonesia bukan mental pengemis dulu. Dia merdeka, dia nih, lihat. Kok merdeka? Merdeka ini Indonesia bukan boleh ngemis-ngemis, Pak. Berapa ribu tentara kita mati, berapa ribu rakyat untuk merdeka. Kok sekarang jadi pengemis? Datang lagi IMF. Monggo uang belanja negara. Waduh, utang seleher. Loh. Anggota dewannya ngapain? Uncang-uncang kaki. Bikin the budget Indonesia, Council the budgeting, the control budgeting. Dia bikin anggaran, dia korupsi dulu di DPR. Makanya gua doain masuk neraka paling bawah. Biarin duit rakyat 3 garas. Jadi abdun, kata Allah. Lihat Rasulullah back to basic masjid. Ada apa? Kenapa Allah memperjalankan di malam hari? Siang kita urusan perut,
urusan kandang, pangan dan papan. Malam urusan ibadah. Tuh, makanya Allah berangkatkan lailam. Kenapa malam hari? Di malam hari inilah saat kita berkonsentrasi, tidak sejuk, tidak ada apa, nikmat di malam hari. Baru kita punya critical thinking di malam. Kan enak Pak di malam hari. Kita duduk, Masya Allah, udaranya segar. Subhanallah, Subhanallah. Nih Subhanallah kagak ngerti, ngucap doang, bukan ahli zikir. Apa dari critical thinking Subhanallah? Kenapa kita mengatakan Allah Maha Suci? Di mana kesuciannya? Baru Subhanallah, ya Allah, malam hari aku seperti ini, matahari telah tiada, rembulan bersinar dengan kesejukan. Baru kita saat komunikasi bicara sama Allah, terima kasih ya Allah, saya kau jadikan tentara, enak banget ceritanya kan ya. Saya kau jadikan dewan, enak banget. Saya kau jadikan ibu rumah tangga, saya kau jadikan kepala rumah tangga. Ngomong sama Allah, enak komunikasi. Begitu kita komunikasi, lihat, kata Allah baik. Kalau kalian tidak pernah tahu tentang ini, kalian tidak kenal aku. Maka dibuka, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi aku Allah Tuhanmu, Rabbmu yang menciptakan alam semesta dan berikut isinya. Kau cek, kau critical thinking, kau harus betul kritis. Apa yang kau berikan alam semesta ini? Apakah aku tidak Rahman dan Rahim tentang dirimu? Min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Aku ciptakan di dalam dirimu sebab berpasang-pasangan, aku berikan keindahan. Apakah ada Tuhan lain selain aku? Subhanallah. Ini cara berzikir, buka alam cakrawala. Begitu ngerti, Subhanallah, kerasin, stuck, oksigen otak jangan masuk dulu, munculkan kolbiah. Makanya perlu keras. Di keras itu jalankan ruh, jalankan intelektual. Baru Subhanallah, 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 Subhanallah. Sampai di mana kita paham? Yo. Sampai di mana kita paham? Kalau cuma zikir jahar, siapa juga bisa, anak TK bisa. Tapi mengerti tentang ma'rifatus sifat, sifat dan apalnya apa yang kita bilang Subhanallah, baru ambil. Subhanallah, dari tetes mani yang hina, dari sayur dan buahan ada kuku dan ada seperti Allah. Awalam yaro insanu ana khalaqna min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kalian aku ciptakan, maha suci aku yang menciptakan kalian dari tetes mani yang hina. Kalian mau melawan? Silakan. Silakan. Aku tidak pernah takut kata Allah, karena aku yang punya langit dan bumi. Nih. Baru ngerti wujud kita dari apa diciptakan. Baru Subhanallah, 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 Subhanallah. Hati bicara, netes air mata. Ala zikrillah tatmainul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, ingat dulu diri kita dulu. Siapa kita sebenarnya? Setelah kita ngerti Subhanallah, kita lahir. Coba lihat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa dengan Alhamdulillah? Segala puji bagimu. Apa dari segala puji bagi Allah yang kita kerjakan perintahnya? Sudah sampai sejauh mana larangannya kita tinggalkan? Setelah kita implementasi hidup kayak gini, Allah tanya, ada Tuhan selain aku yang bisa menciptakan kalian? Ada Tuhan selain aku yang bisa menciptakan langit dan bumi? Silakan. Ini kita egois dalam hidup ini. So paling alim, so paling benar. Pernah kita praktekkan sifat-sifat Allah dalam diri kita? Jangan harap kita tidak praktekkan sifat-sifat Allah dalam diri kita. Lihat istidrak terjadi. Banyak para ahli zikir, lihat timbulnya syirik. Banyak ahli zikir syirik. Lihat buka majlis zikir
Di mana-mana syirik. Ngobatin pakai kambing, ngobatin pakai wapak. Kok zikir sekian jadinya sekian, kok zikir sekian jadinya begini. Mana ada makhluk bisa maksa Allah? Mana ada makhluk memaksa ismu zat? Zat tidak pernah dipaksa, tidak bisa dipaksa oleh makhluk, tapi makhluk yang akan dipaksa oleh Allah. Dari zikir ini kita sudah ngerti kemana kita bawa. Dari sholat ini kita bawa kemana? Dibawalah Rasulullah SAW min ayatina. Maka lihat, innahu huwa samiul. Dilihat zat, objeknya adalah bagaimana cara pemberangkatannya. Setelah ada orangnya dipanggil, setelah dia mengabdi abdunnya, diberangkatkanlah back to basic, Moscow and Moscow, masjid and masjid. Ada apa di masjid ini? Kok dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ada apa dengan perjalanan yang jauh ini? Manusia tuh perjalanan yang jauh, tanpa jauh pun harus menyembah Allah. Kalau kita tidak menyembah Allah, perjalanan yang begitu jauh, kita akan sesat. Makanya lihat, kenapa masjid ke masjid? Nah, setelah kita tahu, Allah tunjukin, ini ayat-ayat tuh. Ayat Allah sekitar masjid. Nah, lihat. Ini jadi berkah nih. Ada anak yatim, amin. Ini ayat Allah. Ini surat Al-Maun, surat Al-Balad. Ini ayat Allah. Lihat ayat kauniyah. Tuh, matahari ayat kauniyah, bulan ayat kauniyah, bintang ayat kauniyah. Rasulullah, ya Allah, seperti ini matahari kau perjalankan di siang hari, di malam hari kau gantikan rembulan, terjadinya siang pergantian malam. Itu Rasulullah melihat yang begitu aja langsung tunduk. Subhana Rabbi Ajimi bihamdi. Maha suci dan maha tinggi Engkau ya Allah. Bagaimana siang berganti malam. La samsu yan bagilaha an tudrikal qamara wala lailu sabiqun nahari wa kullu fi falakiyas. Allah, hebat Tuhan kita. Dia lihat bagaimana galaksi. Lah, akhirnya disinilah baginda Rasulullah SAW mendapat amanah dari Allah agar manusia ini punya kualitas yang baik, mempunyai kualitas ketuhanan. Disuruhlah mereka bagaimana cara sholat dalam bentuk tatanan furu'iyah dan dalam bentuk syariat dan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan begini loh cara sholat yang baik. Tuh, baru sebelum kita kenal Allah, kenalin diri dulu sendiri. Min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kenalin dulu diri kita. Disuruhlah berhadas. Hadas kenalin, itu air siapa yang bikin? Mulai kita berwudu, ya Allah, jemari-jemari yang indah seperti ini kau ciptakan. Kuku kau indah, kenapa kuku ini panjang terus? Kenapa tulangnya enggak? Karena sisa-sisa pembakaran makanan ada di kuku, sisa pembakaran makanan ada di rambut. Hasil saripatinya terjadilah halis saripati, kemudian jadilah darah. Dari darah kemudian itu dibagi 4 golongan darah. Ada darah putih, ada darah merah, ada darah hitam yang adanya di dengkul, dan ada darah kuning yang adanya di tulang. Kesemuanya ini diproses oleh Allah agar kelangsungan jasad ini bisa baik. Mulai di hari tua, kenapa kok darah kental kita kurang? Terjadilah asam urat karena tidak kebakar. Karena pikiran kita banyak di hari tua, emosi kita tinggi, amal kita kagak, sholat malam juga jarang, puasa jarang, mulai asam urat. Lah ini ahli dokter loh. Lah kalau Anda ahli hari ini ahli saraf, saya tanya, betul, cari orang sakit sini, lu paling bisa rongsen dulu. Kalau saya insya Allah enggak. Bisa dilihat begini bisa tembus. Kenapa? Nih dari kolbu. Kenapa terjadi gini? Mulailah pikiran banyak, urusan ini mulai kagak kenal Tuhannya, mulai bingung. Di hari tua kagak kenal Allah, bagaimana kagak bingung? Persoalan di belakang mulai timbul, penyakit mulai banyak, istri mulai sakit, anak mulai ngamuk, macam kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial semakin tinggi. Ayo, mulai mikir korupsi aja jadi. Tuh, mumpung kerja, mumpung jadi dewan,
Bah, terserah lu, pokoknya kuping lu pengang aja mau gua mah. Mumpung jadi pejabat, korupsi. Nah, setan turutin. Akhirnya boro-boro bisa ibadah di penjara. Lah, nih makanya Rasulullah diundang. Nih begini loh cara kriteria umatmu nanti akan jadi umat yang berkualitas. Maka sholat itu ada tatan ha'anil pasali wal munkar. Setelah wudhu selesai, kita mulai kenal alam semesta. Nih Pak, makanya sholat ini kalau kita, aduh, bohong tuh pelatihan sholat khusyuk, gua kagak yakin tuh bohong. Itu namanya pelatih nipu sholat khusyuk. Lah, lu diurain kagak lu Al-Fatihah dengar sih gua kagak, apalagi pakai bahasa bayan gua borong arti. Ini orang kita kan ini lagunya itu yang latihan sholat khusyuk di situ apa? Rata-rata koruptor. Wah, supaya dia sholatnya khusyuk, sholatnya khusyuk, lama ditekan jidatnya. Bila perlu pakai batu. Emang sih, lihat. Begitu jalan nih yang orang sholatnya khusyuk. Lah, iya kan? Lihat, jenggotnya ngacir. Iya kan? Jidatnya pada hitam. Pelit 17 setan. Orang yang begini nggak pernah sedekah, jujur aja. Kumpulin dah kelompok dia. Mana ada ide sedekah? Sholat khusyuk itu apa sih? Kenapa Rasulullah mengajarkan sholat? Kenapa? Mirajul mu'minin as-sholat. Kenapa? Sholat ini sebagai mirajul orangnya mu'min, sholat. Karena ada komunikasi. Begitu kita komunikasi kan enak, audio visualnya keluar. Masya Allah. Ibu-ibu, kalau nonton kira-kira ada gambarnya doang, terus nggak ada suaranya, enak nggak? Kata ibu, film gagu. Iya kan? Terus enak nggak? Kira-kira bisa ngomong kagak ngerti bahasa? Hah? Kagak ngerti, teksnya kagak ngerti. Itu apaan ya? Itu kan meredel, papenya genye, duduk di balai kakinya pate. Ngerti gua kagak kita. Tapi dia colong, dia impor ke Indonesia, dibikinlah tun lagunya itu dihayati oleh si pelaku. Si pelaku betul-betul harus menghayati dari lagu tersebut. Bagaimana kalau wanita pakaian coraknya harus betul-betul wah, dan ini garis dasarnya kayak gini. Nanti kalau dia nyanyi harus begini. Karena enak tuh, biarpun kita kagak tahu judulnya juga. Sama kita sholat juga kagak tahu artinya. Tapi kok mahrodnya bagus banget. Enak juga, apalagi tahu bahasanya. Masya Allah. Kalau udah tahu lagunya, udah tahu bahasanya, Masya Allah. Nah, orang Betawi, orang Depok kagak kemana-mana, diajak ke Jawa, lagunya Mudu karo wong cili monikop karo neng kumpul masjid karo sedoyo sing opo adane. Lah, apaan itu? Padahal orang Jawa ngerti. Nah, kalau sholat kita ngerti, dialog kita ngerti, Masya Allah, enaknya Pak, luar biasa. Allahu Akbar. Tahan napas, kempesin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mulai masuk. Makanya baginda Rasulullah tahu triknya, tahu manjilah-manjilahnya. Makanya digiring kita ke bulan Ramadan agar latihan sholat. Sunnah banyakin di bulan Ramadan dalam rangka komunikasi kita. Dia bercanda. Imamnya alim banget. Amin. Makanya masjid kosong 2 minggu karena para imamnya kagak beres. Iya. Maka kalau saya tabokin. Bener, berani ustaz-ustaz kayak gini, bes, gua injak batang lehernya. Lah sholat aja urusannya dibercandain, bagaimana urusan sama Tuhannya? Nih gagal pendirikan Jumat, gagal masjid ke masjid, gagal lagi pendidikan Ramadan. Mau berkualitas, mau punya integriti kita. Islam mulai pengikutnya tidak mempunyai integriti. Hari ini kita kena musibah. Innalillahi, karena pimpinan tertinggi agama mulai di penjara. Lu ngomong apa yo? Agama lain tulak pinggang. Tuh lihat.
Ini tantangan buat umat Islam. Kembali back to basic, kata Allah, masjid ke masjid. Bagaimana Rasulmu kembali ke masjid sembah aku, minta pertolongan padaku, kembali ke Quran, kembali ke hadis. Jangan mengatakan bahwa kalian inna akrabakum indallah, jangan banggakan keturunan, jangan banggakan yang lain, banggakan aku Tuhanmu, takwa. Nih makanya Rasulullah praktekin, nggak ada dibanggain keturunan. Dia mati, nggak ada di sampingnya kuburan bapaknya, istrinya. Lihat, ada Abu Bakar As-Siddiq yang takwa. Nih loh contoh, siapa saja yang bertakwa kepada Allah dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad. Nih mulai negara Timur Tengah hancur, mulai berantakan, mulai di Indonesia Islam terkatung-katung. Lihat berapa aliran datang, bid'ah maulid. Ayo, bid'ah maulid, Isra wal Mi'raj apalagi bid'ah. Kita nggak pernah koreksi. Sudah sampai sejauh mana Nahdlatul Ulama mengoreksi Dewan Mubaliginnya yang ceramahnya jorok? Sudah sampai mana Dewan Mubaligin mengkoreksi para ustad-ustadnya DP? Nggak ada, sama semua. Udah sampai di mana Dewan-Dewan Mubaligin NU? Lihat pengobatan dengan zikir syirik, cuek, dibelain. Udah jalan aja ngobatin, apa kata orang? Jelas syirik. Akhirnya Pak dicoreng, diberikan malu. Lihat, kok pakai jubah ngobatin keluar belatung, kok ngobatin keluar paku, apa urusannya? Kok ngobatin pindahin ke kambing? Makin tidak bermutu. Yahudi maunya ekspos di semua TV. Tuh, kita nggak pernah koreksi begini-begini. Kita merasa ini benar. Mulai Nasoro nawain kita, berani kurang ajar. Ya, mulain masjid lagi doanya nggak dikabul di Jakarta. Istiqlal boleh gede, masjid-masjid boleh banyak. Ayo, dari mulain Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, mulain kiainya kagak didengerin. Kalah gubernurnya, kalah wakilnya. Ini nggak koreksi ente. Orang Jakarta dipindahin ke Depok, pindahin ke Tangerang. Di Jakarta bukan si mata belok. Mulain sipit, suruh pulang semua dari luar negeri, besok pilih gubernur. Coba aja correction ya di Indonesia. Oke, but saya ini gubernur, oke? So, but what's name gubernur, oke? But time is my problem. This is my Indonesia country. This is my president. The integrity? No. What is your choice? Pilpres. Kagak ngerti lu. Bu, ngerti nggak? Baik-baik milih presiden. Ini Indonesia. Cari apa? Orang yang sengenepan pakai peci kayak gitu ya kan enak dilihat ya. Gundul mulu, makanya orang kampung gue bilang awas lu. Pilih yang gundul-gundul gua tampar lu. Gila, pakai apa? Yang ngerti. Pancasila sebagai dasar negeriku. Tidak aku, bangun jiwamu, bangun badanmu. Bagimu negeri aku mengabdi. Bagimu negeri kamu berjanji untuk negeri ini. Begitu apa? Amin. Ini bukan black campaign, enak aja lu. Gua kiai, tahu? Rekam aja situ. Nanti gua paranin kalau macam-macam sama gua. Kalau kiai ta'alim boleh takut, gua sorry aja takut. Mati sekali. Gua jejak sama gua mah. Lah gua biasa nelen santet. Santet jin gua telan-telanin aja gua mah. Gua pakai jin. Sama jin takut. Sama kodok gua takut. Karena kodok adanya di gorong-gorong. Adanya di kali. Makanya barang siapa yang ke gorong-gorong, kering ke kali nyari kodok. Deket sama rakyat. Di mana deketnya? Gue bertanya, apa yang lu bangun? Nah, tahu dah sekalian kampanye bodo amat ah. Gue kiai ini. Nah, baru ada apa nih Isra Mi'raj ini? Kita nih kurang greget. Sampai ke Mekah juga nggak punya kritis, di masjid punya. Kalau ke masjid kan kritis apa? Allahu Akbar Tuhanku. Makanya datang lebih awal sholat Jumat itu.
Saya jujur Pak, begitu ngobatin nih rapi tuh gak ada, saya jalan ke masjid. Di masjid itu jam 3, setengah 4 itu ya Allah, kayaknya Allah di masjid kagak ada yang cari, masjid sepi. Kadang-kadang saya datang jam 3 belum ada orang, la ilaha illallah. Berarti gue sendiri ketemu Tuhan Allah di udah girang aja. Kadang-kadang dikunci, ya maaf ya, jangan niru gue nih, terlalu tiru gue buat nolong amal kotak amal lagi. Allah, rumahmu dikunci, saya mohon dong dibukain. Bismillah. Kebuka, trek. Ya saya sholat, yang merebut bingung, gue kunci kok, lu masuk? Lu tadi ngimpi nggak ketemu gua bukain? Iya Kiai, saya ngimpi tadi bukain masjid, bukain pintu. Ya iya itu dia. Sholat, di sholat di malam hari di masjid. Ayo udah coba keluar dari rumah ke masjid minta nomor bot. Kayaknya sendirian enak banget. Ini kagak, sholat sendirian takut, gue bingung. Sholat di masjid, ya ilah lu bingung takut. Kita ngadep Allah apa ngadep setan? Kita ngadep Allah, ya Allah, ya Allah, terima kasih aku ada di rumahmu. Di malam yang penuh hening ini aku datang ke rumahmu. Nih nyali. Saya malah dulu ngetesnya, saya nyari di mana ya ada masjid yang angker. Tahu nggak? Di Pelbak Tanah Abang tuh. Kedua Masjid Haji Royani. Itu dulu kan rumah mulu, kagak ada apa, kuburan. Begitu saya sholat malam di kuburan, ya Allah, saya menyembah Engkau. Bener Pak, Dajjal ada aja. Karpet lah digulung. Kita lagi Allahu Akbar, karpet digulung. Nah kalau kita kembangin negatif, takut kita. Waduh, jin. Tapi kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha masuk di hati kita. Ya Allah, betapa maha besarnya Engkau. Di karpet ini bekas ada iler, ada najis tinggal digulung. Terima kasih ya Allah. Makanya kalau udah sama Allah jangan ada negatif, mesti ada positif, mesti punya positif thinking. Husnul huzon. Nah, begitu digulung, Allahu Akbar, enak kita sholat, diem aja tuh karpet situ, sholat. Begitu udah selesai, Allah subhanallah ya Allah, jauh aku datang dari rumahku mencari Engkau ya Allah. Saya nama Saadi ya Allah, hari ini ku datang kepada Engkau dengan berlumuran dosa, dengan berbagai masalah ku datang kepada Engkau. Wahai Allah Tuhanku, rahmati daku, sampaikan salamku kepada Rasulku, bahwa apa yang telah Kau berikan padaku ini sungguh luar biasa. Diriku seperti ini Kau berikan semuanya ya Allah. Nangis kita sendiri Pak, Masya Allah. Ini terjadi dialog dalam kesunyian ini Rasulullah. Kenapa malam hari diberangkatkan dialog dulu dari masjid ke masjid? Setelah dialognya oke, dialognya benar, diundang. Silakan kata Allah. Kita nih dialognya belum beres Pak, komunikasi kita ini belum beres. Setelah beres diundang, baru kita bicara Allah Tuhanku. Bayangin nangis sendiri di masjid yang sunyi. Kira-kira innahu wasal ma'il basir terimplementasi nggak? Allah bilang, aku sami mendengar dan aku melihatmu. Apa yang kau minta hari ini itu terasa hidup nikmat Pak. Ya Allah, tiba-tiba mulai orang berdatangan di masjid, mulai terdengar azan, mulai bulu merinding, mulai hati kita jadi tenang karena mengenal Allah. Nah ini yang jarang kita lakukan. Kita sholat ini terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru, belum prima komunikasi kita kepada Allah. Maka tambahkan setelah sholat ini bulan uni, kita tambahkan setelah ini dialog qalbiyah. Nah baru begitu kita kenal Allah, kita tergopoh-gopoh. Bagaimana tangan kita mempunyai sifat Rahman dan Rahim? Bagaimana mata kita yang dengan basiroh kita bisa melihat keesaan Allah? Bagaimana kuping kita yang diberikan oleh Allah untuk bisa menerima perintahnya dan menjauhkan larangannya? Bagaimana mulut kita berkata qulil haq walau kana muran? Nih Isra Mi'raj itu akhirnya Rasulullah terbentuk gelarnya jadi SAW sallallahu 10 tahun. Tidak ada nabi yang lain 10 tahun gelarnya sallallahu alaihi. Masya Allah. Dari sholat ini terbuatlah karakter. Sholat ini membuat karakter kita jadi baik. Setelah karakter ini kita baik, baru dilihat hasil sholatnya di masyarakat.
Anda bekerja dilihat di lingkungan Anda, bener gak sholatnya baik. Anda menjadi ustadz dilihat karakter Anda jadi yang baik. Anda jadi pedagang dilihat karakter yang baik. Karena orang sholat itu mencerminkan sifat-sifat Allah yang maujud. Karena Ismu Zat ini yang kita sembah ini selalu mengawasi kita, ada di mana sifat ini terawasi. Makanya marifatu sifat besok mulai muncul di bulan Ramadan. Allah Maha melihat, kita juga tidak mau makan dan minum walaupun tidak dilihat orang. Mulai apa yang kita katakan Allah Maha mendengar. Nih Isra wal Mi'raj bukan diceritain begini-begini, bukan. Inti Isra wal Mi'raj sholat, apa hakikat sholat sebenarnya dan bagaimana implementasinya. Maka Allah bilang ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Kalau kalian ini tidak perhatikan beliau, fawailul lil musholin, kalian percuma sholat kalian karena tidak wujud daripada sifat-sifat aku min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat-ayatku di sekitar masjid kalian santuni, kalian bantu mereka, aku uji kalian dengan harta kalian. Makanya inna sholawatu ibadah kepada ubudiyah kepada Allah vertikal dan ada horizontal. Nih terjadilah sila kelima dari persatuan ini, keadilan sosial sebagai bentuk dari implementasi ketuhanan. Tuh Pancasila digaraplah para ulama, dipanggillah Soekarno, diskusilah kita bagaimana menjaga Pancasila ini. Lah kebablasan ngaku modern, bilang tuh bulan modern kalau bulan cuma ke Starbucks, ya kan? Bulan modern kita kalau belum nonton apa tuh yang namanya David apa tahu? Gua nggak tahu David jambu bola apa David jambu kelutuk, gua nggak tahu. Bulan modern kalau belum kenal cewek-cewek bondol anting-anting semua tuh akhirnya apa? Ikut-ikutan, mulai ceramah kita bercanda jorok, mulai anak muda kagak ada yang mau. Ditipu lagi anak muda suruh ada bendera, mau ngapain? Mau Persija bawa bendera. Kalau lu Persija boleh lah, urusan dakwah mah gak usah bawa bendera, bawa duit. Tahu kayak gua benderanya merah biru kasih anak yatim no pada lah kagak, bendera diubet usun diubet sini nyampe sono cuman anak yatim pada nyengir aja. Isra Mi'raj ya iya, Maulid ya iya, kata anak yatim. Emang Nabi ngajarinnya begitu? Tuh mulai agama a priori, mulai camat oga datang, apalagi wali kota, apalagi bupati, apalagi gubernur, pasti kiainya ntar ngomongnya jorok bercanda, pasti ntar minta sumbangan. Mulai rendah, mulai para pejabat tidak senang ngaji. Kenapa ditodongin? Proposal, gue mah alergi begituan tahu. Lah orang kita kenal Allah, kenapa? Saya ke Lampung kemarin, mau safari Ramadan ini coba saya ditegur di masjid. Besok kalau zakatmu nggak usah di Tanjung Murusono lagi, dikit aja, bawa ke Jawa di mana susah-susah safari Ramadan. Amin. Aduh ampun dah tahun depan mudah-mudahan kalau yang jauh-jauh kita pakai helikopter aja. Mengeluh kalau punya duit. Sebel banget, ngapa sih Islam agak maju amat sih. Nah ini makanya saya bilang kok kita kalah sama Wali Songo ya. Wali Songo Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, dia mah sedikit. Saya nggak mau kalah. Saya kalau mau bertanding, mau pas tabel huruf, goga mau usad TV lagi sore nggak kelas. Kagak kelas sore. Pendidikannya apa? Gue tanya, EQ-nya apa? Ngerti manajemen? Ngerti? HSSE? Kagak ngerti. Lihat, begitu nggak dipanggil di TV, mau kemana lo? Dealing gini lu banyakin. Si Fatimah lah, si Juju lah, si Denok lah, garas tuh bini lu banyakin. Akhirnya apa? Rendah kualitas kita. Kenapa? Karena kita sendiri yang mengobok-obok. Tuh. Makanya saya pertaruhkan jiwa raga saya untuk agama. Yuk, siapa saja, ayo. Ini asamot begini loh, konsep manajemennya, konsep uluhiyahnya, konsep rububiyahnya. Cek. Mana ada? Biarin kalau dikatain sesat mah jangan marah. Ayo, berani nggak bertanding sama saya? Nih 200. Besok lu panggil bupatinya, kumpulin Depok 1.000 2.000, gua santunin. Nggak bakal berani.
Ngeliat tampang gua aja udah diem. Lah kenapa takut pas Nabi Herod? Wali Songo bilang, hei podo ae, buat sampean karo sapa Bonang, aku ning Sunan Gunung Jati. Podo, buat sampean niki lho, Jawa Timur, aku ning Jawa Tengah. Kata Bonang, nggih. Duh aku ning putu-putu ae karo sedaya kok menapa sing takut? Kok ngojo meneh. Ojo diumeh. Buat iki lho. Tak taruh ke Wali Songo. Lihat, kata Raden Said, gua nggak mau pakai caranya Bonang. Ketinggalan, dia pakai wayang. Dia pakai wayang, ayo. Kata Bonang, lah gua nggak begini, kata Ja'far Shadiq. Gua pakai cara gua lain, karena situasinya beda. Dia pakai semua orang yang berada di Kudus tidak boleh motong sapi. Tuh, potong kebo. Kenapa? Karena ada animisme. Kalau motong sapi, waduh, Tuhannya dipotong, marah. Tuhannya dipotong. Iya, saya Ja'far Shadiq hebat. Sapi nggak dipotong, kebo yang dipotong. Wah, diakali saya Ja'far Shadiq. Aku nengkulo karo sedaya menika. Saking ketuhanan sampean kok sapi. Sapi kok binatang kok sampean sembah. Aku potong kerbau. Sama ora kerbau sama sapi mangane? Sama lo sami mawon kok beda. Gusti Allah ngasih jenis binatang makannya sama kok beda rasanya. Kok sampean ada di Kudus ini kenapa sama satu negeri ini kok kenapa sampean cakar-cakaran aja begitu? Oh bener ya, bener. Kenapa sapi saya sembah padahal kebo juga sama makanya dipotong? Kok Ja'far Shadiq iki lho api ae pada masuk Islam nih kagak ceramah bak-bek agama orang dicaci maki, dia sendiri minta setan. Nggak usah caci maki agama orang, kita benerin dulu agama kita beresin dulu umat kita beresin pengikut kita, baru la ilaha Muhammad Rasul. Loh saya dakwanya di Puri loh Pak. Puri bangun apa patung Roma, dia bangun lagi patung. Malaikat marah, hei Kisadi, iya malaikat apa? Tuh ditantangin, gue bikin Kubah Madinah, ayo tinggi juga, disaingin. Gue tanya, gue lu mau kalahin nggak bakal kalah. Lihat kalau sore bulan Ramadan lagi di Puri, gue pakai gamis, naik motor sport, pakai gamis jalan, Cina-Cina ngeliatin, kiai itu ya, udah ngeri duluan. Besok gue ganti lagi Harley. Kata anak Harley, lu bangga banget sama tato-tatoan lu. Lihat gua pakai Harley aja pakai gamis bisa. Anak Harley gue ceramain, gue ajak kenal Allah Tuhan. Besok mau di mana lu acara? Sono, gue ditip. Besok santunan. Gue datang komunitas kuplak di trail. Buat lagu lu, compang camping celana, mana sah sholat begitu? Pakai apa? Celana gue juga pakai blue jean, gak robek. Mau ada kegiatan di mana? Lampung bang, Padang. Nih nitip 5 juta. Buat apaan? Sumbang musola masjid. Katakan lu Islam, sembayang. Udah sampai besok masjid, sembayang. Ini bodinya. Emang begitu Kiai? Gue datang pada nangis tuh. Kiai ternyata enak banget. Biasanya temen ada yang patah, ini kagak. Lah bayar pajak sama Allah. Nih dikatain lah segala Kiai naik trail, segala Kiai naik Harley. Lu taunya ngatain doang. Karena jarang begini kita harus tiru. Saya Ja'far Shadiq aja bisa, Raden Said bisa, Bonang bisa, Sunan Gunung Jati bisa, kenapa kita enggak? Kita kurang belajar kepada para leluhur. Kita merasa diri paling tuh. Baca ayat-ayat Allah, min ayatina, apa yang dibaca? Kok dari sekitar masjid jadi berkah? Nih kita kembali kepada baginda Rasulullah. Lihat begitu piawainya beliau dalam berdakwah. Ada orang buta disuapin, padahal bukan orang Islam, apa urusannya nyapain tiap pagi ngapain? Ya, kelas nabi ke orang buta nyuapin. Ilah, kita bilang, aduh saya Pak kalau ingat nabi kita nih, kalau saya lagi baca selawat begini nangis Pak saya jujur. Nih kita nih nggak pernah menghayati, coba kita hayati nabi kita seorang yang sangat mulia, kok orang kafir
buta di pasar, datang tiap pagi nyuapin. Karena dia punya sifat ketuhanan. Dia datang suapin. Dia nggak ngomong siapa saya. Hebat Nabi kita Muhammad sallallahu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahu Rahman Allahu Rahim Allahu Rahman Allahu Rahim. Ya Rasul salam alaika Ya Habib Allahu Allah Allah Allahu Allah selawat. Beliau Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, khotam nabiin, mengajarkan pada kita bukan hanya sekedar teori. Beliau sangat menyayangi yatama wal masakin. Beliau begitu membangun bagaimana negara dengan piagam Madinah. Kita menyadari Isra wal Mi'raj, sebentar lagi kita tawakuf pengajian. Sudah bagaimanakah apa yang kita kaji, apa yang kita baca? Apa yang kita kaji, apa yang kita baca, masuk di bulan Ramadan, waktu pun banyak. Kita disuruh Allah tafakur. Coba dalam keadaan perut kosong di siang hari, bagaimana kita mentafakuri setelah sholat zuhur. Wahai Allah Tuhanku, seandainya kau tidak berikan melalui wasilah Rasulku, tidak ada katanya bulan Ramadan, bagaimana nasibku yang selalu gemar dosa dan salah, yang selalu tidak ada arah tujuan. Tapi melalui nabiku Kau datangkan bulan Ramadan yang penuh berkah. Kau ajarkan diriku bagaimana berpuasa menahan perut. Kau ajarkan diriku bangun malam. Kau ajarkan diriku bersosial. Ya Rasulullah, teramat indah hidup ini. Engkau habiskan waktu-waktu, engkau habiskan kehidupanmu dalam rangka membimbing aku umatnya agar menjadi umat yang baik, agar di dunia ini tidak tercela. Begitu indahnya Rasulullah dalam membimbing kita. Dia tahu bagaimana mengenalkan kita kepada Allah. Dia sangat piawai apa yang diajarkan. Kenapa kita mengkhianati Rasulullah? Sehingga Nabi berpesan, nanti di akhir zaman kau harus ingat, banyak sekali 73 golongan ini yang semuanya merasa paling benar, yang semuanya merasa paling hebat, membangga-banggakan yang lain, tetapi dia tidak pernah peduli dengan yatim dan tidak pernah peduli bagaimana masjid-masjid. Nanti di akhir zaman kalian lihat banyak ahli ibadah-ibadah yang bodoh dan banyak ulama-ulama jahat. Apa Rasulullah memberikan ini dengan hadisnya? Terbukti Islam 85% tidak pernah mencerminkan hukum-hukum dilanggar. Para legislatif, yudikatif, menteri, sampai presiden garong. Kemudian orang non-muslim berkata, ini tantangan buat kita. Biar gua kafir, tapi lihat, gue taat sama hukum, gue nggak korupsi. Tapi lo yang nggak punya Islam, Nabi Muhammad, kok jelas-jelas terang-terangan lo berbuat ini. Ini tantangan buat kita di akhir zaman. Yuk, melalui Isra Mi'raj ini kita betulkan cara berpikir rasio kita. Kita benarkan cara pengamalan agama kita. Jangan nuduh orang lain. Kembali back to basic. Masjid itu masjid dalam rangka iya karena budu. Kalau ini kita perbarui, ya maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, saya bukan dari pesantren, tapi murid saya semua jebolan pesantren. Karena saya mengolah daya pikir intelektual setiap malam selama 13 tahun.
saya olah setiap malam. Saya dialog sama Allah. Kalau dialog saya mau, kalau enak saya nggak mau di rumah. Kalau di masjid merasa terganggu, saya datang ke pinggir laut. Saya ingin menyendiri. Dalam kesendirian saya bisa diberikan oleh Allah daya berpikir. Maka terjadilah Tanjung Burung. Saya dialog pada Allah, Allah Tuhanku, seperti inilah hidup yang kau berikan pekerjaan, kau sudah berikan yang lain. Bagaimana aku mengikuti Rasulmu sedangkan aku hari ini Quran ini Pak, kita ini jangan merasa paling benar, kita buktikan. Karena besok bulan Ramadan adalah sifat-sifat ketuhanan mulai diprotek oleh Allah. Sifat Sami, sifat Basoria, sifat Rahman Rahim, semuanya, sifat Mutakalim, semuanya ada 5 sifat ini dipraktekin. Ba, Sin, Mim, lihat, Alif Lam Jalalah, Rahman dan Rahim, 5 sifat ada di sini. Basoria, Sami, Mutakalim, Rahman dan Rahim. Begitu dipraktekin ada di sini. Baru kita tahu di sini kolbu adalah asmaul azam. Ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar. Praktekin. Sudah sampai di mana kita jadi raja pada unsur tubuh kita? Sudah sampai mana iman jadi raja? Akan mengenal maharajanya Al-Malik. Sudah sampai di mana kita dapat membersihkan iman kita dan keyakinan kita dari apa yang kita lihat, kita dengar? Sudah sampai di mana ya Kudus kita pahami tentang sifat ini? Ya Salam, bagaimana kita melindungi dan memberikan keselamatan pada diri kita sendiri dan pada saudara kita dan bangsa negara ini? Ya Aziz, bagaimana rasa kekuatan ini? Ya Jabar, bagaimana kita tangguh menghadapi segala sesuatu? Kembali kepada Ismu Zat. Kalau Asmazul ini kita sudah paham, insya Allah apapun bentuknya, apapun rintangannya, karena kita punya Allah Subhanahu. Rasul kita pulang Isra wal Mi'raj begitu sibuk bagaimana membimbing umatnya, diberikanlah statement bagaimana kita mempunyai authority, bagaimana kita mempunyai HSSE, bagaimana kita yang lainnya agar manusia ini punya karakter. Dibimbing kita oleh Rasulullah. Begini loh manajemen authority, diajarkan puasa, authority ekonomi, masalah tentang finance, tentang kesehatan, diajarkan kita berpuasa, diajarkan bagaimana malam lail, bagaimana kita mengurangi malam tidurnya untuk dialog pada Allah. Sudah semua ada di dalam diri Rasulullah. Nah, bagaimana Rasulullah berbuat sesuatu? Nah, ini sebagai panutan tercinta Nabi Muhammad sallallahu, cuman ada di bibir. Sulit tak? Sulit selawat bisa nangis. Kenapa saya kalau selawat ini saya kunci? Makanya agak keras. Ya Nabi, ini keras. Keras, tertutup akliyah. Getar, darah. Dia bergolak, darah. Begitu bergolak, disingkap. Batinnya. Apa pemahaman kita tentang Rasulullah? Sudah sampai di mana kita mengikuti akhlaknya? Ini fitur akan nyambung. Dia akan nyambung. Begitu dia nyambung, mulai iman kita merinding kita. Kenapa? Karena ini adalah satu ismu zat. Diri Rasulullah SAW adalah ruh yang suci. Ini bisa nyambung. Kalau enggak jangan harap. Nih, makanya dari bulan ini, bulan Ramadan, kita diajarkan bagaimana semaksimal mungkin ibadah kita. Jangan bicara tentang kuantitas, kualitas. Bagaimana sholat-sholat kita di bulan Ramadan kita paham. Sholat tarawih apa yang dibaca oleh imam kita sudah paham. Kalau belum paham kita ulangi di rumah. Ayo kesempatan. Karena bulan Ramadan peningkatan sosial, peningkatan integriti. Kita ngerti bangsa Indonesia kalau bukan bulan Ramadan belum tentu merdeka. Karena manusianya kita bangsa Indonesia sedang berpuasa
sedang berkhidmat kepada Allah, maka diberikan dengan anugerah Allah yang Maha Kuasa, diberikan kemerdekaan karena kita sedang berpuasa dekat sama Allah Subhanahu. Ini jamaah yang perlu disoroti. Maka lahirlah ketuhanan Yang Maha Esa, gagasan bagaimana musyawarah mufakat, dari hikmah musyawarah dan kebijakan yang dibangun dari dewan-dewan ini akan dipilih fit on proper test calon presiden yang berkualitas, bukan asal tunjuk doang. Harus ngerti bangsa Indonesia. Di sono belum selesai diganti sama wakil Palang. Di Jakarta ganti belum selesai, gantinya Palang. Modar lu. Ngerti apa dikit gua injek batang leher lu mau orang Betawi lu, mampus lu. Terus bilang gua disumbang, malah ada yang berani dewan ke rumah gua nyumbang. Gua injek batang lehernya. Berani coba silakan, banyakan duit gua lu. Kalau saya senang memilih orang itu saya sumbang. Nih, gua sumbang. Kemarin gua sumbang nih. Awas lu Lampung. Nggak dengar kata gua. Beres Kiai, dua kabupaten. Iya Kiai. Lihat tangan gua datang nggak kosong. Depok juga ampas lu, gua tabok lu. Woi, gua tabok lu. Nih, jadi maulid ini kualitas. Ulama ini kerjanya apa? Mengingatkan, kasih contoh yang baik. Nah, inilah Isra Mi'raj. Begitu Isra Mi'raj kita sudah rasakan, qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim mirajul mu'minin Masya Allah, lihat berkualitas orang-orang Islam. Hanya Wali Songo beres merdeka. Hanya Sultan Hasanuddin, saya Mansuruddin, saya Maulana Yusuf, saya Muhammad Soleh beres Banten. Sekarang Banten beres, kagak beres. Lah, yo aing yo kumaha yo tah cek saha yo di Banten aya naon? Aya koruptor tah loba kene. Cek saha yo di dieu mah urang. Bukannya dibina ieu tak urang tak kepada ieu umat-umatna ieu sadayana, tapi ngumpulkan uang sadayana cek keluarga modar. Lah gua tukang nyantunin di Banten enak aja lu, dari ujung kulon 1.500 terus nyantunin tiap hari. Lah dia mah kagak, lu gua tabok lu nggak nyantunin lu. Nih bosnya dia mah jangan takut, gua kelet palanya kalau macam-macam. Lu ngadu aja sana bilang, lu mau dikelet pala lu kalau macam-macam nanti udah kepilih. Lu lawan oke Sadik kalau berani. Buset, siapa urusannya? Gua kirimin surat ntar, hei saudara presiden, lu kagak beres datang ke majelis gua. Enggak datang, gua kirim 3 surat, gua paranin ke negara. Lah, kenapa emangnya nih Kiai? Begitu lah. Maaf, ini proposal saya lagi sedang bangun pesantren sama masjid dan cuma anak yatim. Ya. Ini nomor rekening saya. Bunun Kiai kayak begini kagak boleh datengin pejabat. Tuh prinsip apa? Masa Tuhan yang Maha Kaya kagak ngasih kita? Amin. Saya mah yakin aja kalau nggak punya duit gue senderan di pun blimbing, gue senderan. Subhanallah, jadi duit itu lah gue duduk di pun blimbing, murid gue pada liwat, Kiai lagi zikir, gue doain berkah tuh. Kita gue duduk lagi di bopong kelapa, gue doa di pinggir empang, ikan pada lihat besok katanya udah pasir. Kiai kok pasir tinggi lagi ya? Kan udah habis saya sedot lah, sedot aja udah. Kenapa? Nih kita kurang yakin membangun keyakinan kita kepada Nah, Isra Mi'raj ini akhirnya masuk bulan Saban, namanya bulan ruahan. Udah tutup dah, udah panas. Itu urusan dia bilang lama banget sih pakai ceramahnya. Apalagi ibu-ibu, udahlah kita mau masak. Lah, ngundang gua susah bu. Iya, kata istri gua gini, kata istri saya nggak pernah ada di rumah. Orang Betawi kan begitu ya, bang nggak pernah ada di rumah. Sabtu ngayap, Minggu ngayap. Iya kalau mau masih punya laki gua silahkan ikutin, nggak udah terserah. Banyak yang mau ini bu gua. Emang sih kemarin antri di jalanan pada mau ketemu saya. Kenapa antrinya? Lah orang. Kenapa? Inilah permasalahannya. Kalau kita sudah mengabdi agama, ini hiburan.
Kita kadang-kadang bete lah, apalah nyebutnya. Ya ilah, nggak usah lah. Jadi istri, saya jujur aja, istri saya pisahin Pak. Lu pisah sama gue lu. Dari mulai malam Jumat, hari Sabtu, hari Minggu masak lu, cemong-cemong lu. Lah masakin orang kalau dah belajar lu. Saya suruh belajar zikir subhanallah. Kok wortel ada di sini ya? Subhanallah, labu siam ada di sini ya. Subhanallah, kentang ada di sini. Lu campur dah jadi sayur bening. Enak nggak? Enak nggak? Makanya campur sabar, tawakal, ridho, ikhlas. Campur enak. Jadi sholat biarin, biar kita pedagang emang gaji segini dah jujur aja, insya Allah anak kita baik, amin. Jangan dipaksakan. Nah, Isra wal Mi'raj ini sangat penting karena sholat ini tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Kalau tiangnya udah kotor susah. Nah, sholat ini dibangun, makanya ayo praktekin Pak, saya kasih tipnya. Ini saya praktekin loh, saya 13 tahun loh Pak, saya praktek 13 tahun. Sampai saya kan saya punya cerita dulu, sampai di kantor saya dibilang orang aneh. Sampai sekarang ini teman-teman saya bilang saya itu bodo amat, kerja sama-sama kerja, kamu yang gaji bapak moyang lu, mengkantor-kantor bapak moyang lu, kantor-kantor gua, kantor lu juga, tapi kan udah kalah 12-0 sama gua. 12-0 udah lah, dia bangsan gua mobilnya itu aja tuh. Dari kemarin gue lihat kijang aja udah pada bopak lah. Kan kalau ngutang duitnya sama gue ya, gue jajah, kooperasinya gue jajah. Ayo dulu gue bilang orang gila, sekarang lu duit gue nih. Kenapa kita bersama diberi kemudahan, orang-orang bersama lo deket nanti ini, biarin aja. Temen mau ngomong apa kek, dia mobilnya baru segitu doang, kita ke kantor. Tuh Islam, pakaiannya keren, tampang oke bang ya. Duh, saya sekel, badai, keker gue tahu. Itu kalau itu gue ke kantor, kan di X-ray itu, security-nya bilang, Pak Kiai, pelurunya banyak banget. Sini, gue panggilin, nih, jajan. Begitu, nih masuk ke kantor, cingkrang, sepatu gerok sebelah, jenggot acir-aciran, merasa paling bener aja. Jangan, Rasul itu mengajarkan kita begitu eksklusif, rapi. Nah, akhirnya Isra Mi'raj ini dikemas. Terbukti benar bahwa ternyata orang Indonesia datang jauh-jauh dari rumahnya ke Mekah dan ke Madinah nggak pernah praktek pulang. Makanya lihat hajinya mardud. Lah, ini kalau hajinya udah paham Isra Mi'raj, saya yakin Indonesia kelar sebentar. Di Depok kalau orang Islam Dewan, gue rasa udah pada haji semua. Ya bang ya. Tapi gak ngerti bang, lu belajar sama gua. Lu belajarnya sama yang orangnya jongkot di masjid sehari semalam pakai sorban sama jenggot sama tasbih doang sih. Belajar sama gua. Senin ada di Serpong tuh, Selasa ada di Depok, ntar ada lagi di WTC 2, ntar lagi ada di Polda, ntar ada lagi di mana-mana. Ya itu, jadi Islam nih jangan cengeng apa, makanya harus sehat, amin. Nah makanya dibikin sehat lah besok dari kita puasa bikin kita sehat. Kenapa? Karena zaman sekarang adalah zaman kimiawi dan zaman pengawet dan juga bahan-bahan yang namanya zat pewarna. Makanya terjadilah ibu-ibu pendarahan di mana-mana, kelenjarnya di mana-mana, terus juga tumor di mana-mana. Karena Jakarta hati-hati, kayak saya sudah dapatkan kemarin. Kalau udah musim panas kayak gini bapak-bapak, hujannya siang, tolong kalau mau tidur matanya dirimbang atau dipakai air hangat atau air biasa atau air sirih. Karena ini banyak sekali saya lihat kanker mata dan juga kanker otak. Ya, karena polusi. Ingat bahwa Amerika berapa kali menguji HN seberapa di sini, kemarin diuji lagi di Timur Tengah. Ya, ini hati-hati. Makanan-makanan kita ini juga udah luar biasa, makanya jarang jajan dah, mendingan nabung, amin. Ya Senin puasa nabung bang, yang ngerokok berhenti.
Ngerokok Senin berhenti ya bang, lu ngerokok berhenti Senin ya, Senin lu udah anggota dewan masih ngerokok aja. Senin berhenti, Kemis berhenti, tabungin tuh 10.000, 20.000, sebulan berapa duit lu anterin deh, nih hasil gua kagak ngerokok. Itu pak kampanyein apa? Enggak, dewan kan dicorotin semua. Ya ngapa lu datang, terserah gua hajar aja lo bisa-bisaan. Lah gua yang pilih dia, rakyat masih elok kagak boleh dikoreksi. Lalu mau berkelahi bang mau gua. Lah gua dewan juga, gua dewan perwakilan rakyat di mana-mana. Lah umat gue banyak. Ini besok gue bilang nomor 100.000 lebih. Ayo adu datang ke rumah gue. Tiap malam 500 orang. Berobat, gue nggak pernah tipu. Gue santunin, gue ajarin ngaji, gue kenalin Indonesia. Kemana-mana gue nggak pernah diongkosin, gue ongkos sendiri. Gue sumbang lagi. Ayo, lu mau nyari bagaimana? Nggak ada keperluan gue, tapi gue perlu bangsa Indonesia ke depan lebih jaya. Amin. Karena kita punya batu bara, punya minyak, punya apa? Kita beresin kontraknya. Amin. Bah, gue ngerti orang minyak. Lah ini kagak. Nah makanya ayo melalui Isra Mi'raj ini sekalian tahu ke pengajian tuh anak yatim. Mari kita rawahan. Mau rawahan bu? Apa kata rawahan? Di bulan Syaban ini akhir Ramadan, besok mau awal Ramadan pada nyekar, ya kan? Kenapa nyekar? Kita datang ke makom ibu kita, ke makom bapak kita melihat sudah sampai sejauh mana di kuburan kita duduk. Ya Allah, inilah makom ibuku, ini bapakku. Nangis pak. 9 bulan dalam kandungan ya Allah, dia merawati, dia mengandung, dia melahirkan. Saya tahu ya Allah banyak yang ditinggalkan ibadah. Banyak orang tua kita mikirin kita ini susah. Seperti kita, orang tua kita lihat siang malam ngurusin kita di rahim. Bapak kita nyari nafkah di mana-mana. Coba siapa yang bela kalau bukan kita? Datang lagi Nabi kita yang mulia Muhammad. Ada 3 perkara kalau kamu datang ke makom. Kamu harus perbaiki sedekah jariyah. Ilmu yang bermanfaat, jadilah kamu anak yang soleh insya Allah. Robi Gefirli wali-wali ini dilarang oleh aliran-aliran kayak gini. Kita ke makom boleh, tapi jangan minta memakom, itibar datang ke makom. Lah ke makam Nabi juga datang ke makom Nabi, kita datang gak ada orangnya, kita lihat makomnya. Ada makom Abu Bakar, kenapa? Itibar. Inna manah nunuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asyarahum wa qala sa'id ahsanahu fi imami mubin. Acarnya lihat, peninggalannya lihat, apa perjalanan beliau, apa yang beliau lakukan. Kita lihat acarnya orang tua kita apa. Kalau dia masih hidup kita datangi. Maka orang Betawi itu pada nganter. Kalau memunggak, ada yang bawain ayam orang tuanya, ada yang bawain rezeki orang tuanya. Datang. Ini salah satu ajaran Nabi kita Muhammad. Kita datang, masya Allah. Apalagi orang Betawi itu gemar banget pada itu rohan, pada motong ayam, pada makan enak. Tapi caranya udah benar, tapi prakteknya banyak salah. Rowahan yang kita undang tetangga boleh, tapi jangan lupa tetangga-tangga yang yatim yang susah diundang. Nih loh masakan kita yang enak ini, dia nggak datang bawain. Nah tetangga-tangga kita yang mampu doang, RW, dewan diundang, dia udah kenyang makan. Oh no, undang. Ini prakteknya salah lagi, kagak ditegurin sama ulama. Nah mudah-mudahan bulan Rawah ini orang tua kita yang membesarkan kita, orang tua kita yang membedain kita, mudah-mudahan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Baik, karena kita nyata anak yatim, dan juga kita ada masjid 5 juta pak. Terserah mau dibagi-bagi berapa masjid. Yang telah membesarkan dan menjagaku, mana yang sesat? Nggak ada yang sesat. Hari ini kita terpantau, hari kita ini bahagia mempunyai Nabi yang begitu mulia. Beliau mengajarkan kita sedekahun jariyah. Ini sedekahun jariyah, kita punya anak yatim, kita punya masjid. Ayo kita pahamin. Ini zikir. Subhanallah, 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 subhanallah.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, ya Allah. Masukkan dulu ke hati, uraikan ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. 9 bulan dalam kandungan, semua tertutup rapat, semua yang ada penglihatanku, mulutku, kuping dan semua Kau tutup rapat. Teramat indah ya Allah hidup ini. Allah, dengan maha suci Engkau, Kau perjalankan aku sebagaimana Rasulmu Kau perjalanan. Kini kami berada di bulan Sa'ban. Sebentar lagi kami memasuki bulan suci. Sebentar lagi pun kami akan memilih seorang calon presiden. Kita harus kenal Allah. Kita mesti tahu Allah, karena Dia yang membentuk kita. Dari setetes mani yang indah tadi tulang belulang kayak gini, apakah wajib? Apakah kita tidak malu kita melawan Allah? Allah bilang, la ikraha fiddin, tidak aku paksa kalian untuk menyembah aku, tapi tolong jangan cari aku setelah kalian nanti akan sakratul maut. Cari Tuhan selain aku. Ternyata kita egois, tapi betapa sangat sayang Allah mempukulkan kita di rumahnya hari ini. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. 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 Ya Rahman, ya Rahim.
Allah mengajak kita dari ismujat sifatnya ini ada sifat rahim kepada ibu kita, karena dia mempunyai rahim dengan kasih sayangnya. Bapak kita mempunyai sifat rahman, dia tidak tidur, dia mau merantau membiayai kita. Saatnya lah Nabi kita membimbing kita, inilah ajaran yang baik, inilah ajaran yang kamu ikuti. Di setiap kali kamu kumpul, kamu mempunyai sedekah jariyah. Disitulah nanti akan bangkit ruh-ruhmu dan bangkit ruh bangsa Indonesia ini, karena kepedulian sosial yang kita kembangkan ini. Memang PKI modern, bahasa Latin komunis tidak akan senang kalau seperti ini, dan Zionis tidak akan senang. Mereka mengeksploitir kita. Tidak boleh acara-acara seperti ini. Kapan kita bangkit? Persatuan dan kesatuan NKRI, kapan kita bicara? Kalau bukan pada event-event seperti ini yang murah. Kalau kita menuruti birokrasi pemerintah, kapan? Melalui inilah, ayo kita kembali sadar bahwa ibu kita adalah setelah Nabi, sahabat, para aulia. Beliau dengan Nabi kita tidak sejaman, para sahabat tidak, para aulia, tapi dengan ibu kita sejaman. Yuk kita berikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, pada hari ini di bulan Sa'ban, izinkan hamba sebagai anak yang dilahirkan, yang dibesarkan pada hari ini, hamba bermaksud untuk memberikan amal jariah ini kepada orang tuaku yang bernama, sebutkan bapaknya sambil melihat mukanya, lihat sambil mukanya, lihat muka beliau. Siang malam cari uang, siang malam cari nafkah, tidak pernah kenal lelah, tidak pernah kenal takut. Yang penting anak bisa makan, anak bisa sekolah. Kalau beliau telah tiada hari ini, siapa yang mendoakan mereka? Siapa yang akan ditanyakan oleh Allah? Wahai Bapak, kau cari uang banyak yang subhat, kau cari uang banyak tidak halal, kenapa? Wahai Allah, aku takut anakku tidak makan, anakku tidak sekolah, maka aku ambil itu. Boleh dong hari ini kita minta sama Allah. Ibu kita ditanya, wahai Umi, kenapa kalian meninggalkan sholat? Kenapa kalian tidak banyak mempergunakan sunnah? Wahai Allah Tuhanku, anakku yang besar sakit, yang kecil pun sakit. Aku lupa bahwa puasa aku lupa karena aku hamil sebanyak anak. Mengapa kita hari ini anak tidak punya pikiran? Mengapa hari ini anak tidak mau punya perasaan? Ingat kata Allah, suatu saat kalian tidak punya perasaan ini, suatu saat kalian akan juga dengan anak kalian seperti itu. Teramat mulia nih sahabat, bulan Allah dari Rajab sampai Sa'ban. Di bulan Ramadan adalah bulan kita berpesta pora. Mari jamaah, kita mau masuk bulan Ramadan, kita punya saham untuk 5 masjid, 5 musola. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di bulan suci yang penuh berkah. Allah bimbing bangsa Indonesia mempunyai presiden yang baik, Allah bimbing mencari wakil presiden yang baik, dan Allah bimbing ke anggota-anggota menterinya yang baik, dan juga Allah bimbing juga semuanya dewan yang baik. Baik jamaah, setelah kita berikrar, uang ini akan kita panggil musola dan masjid untuk kita bagikan.
Mari jamaah diterima dulu, mari kita akhiri dengan doa. Dan setelah itu anak-anakku nanti jangan bubar karena ada santunan. Mari jamaah kita ngerenung sejenak, sebentar lagi zuhur. Sebentar lagi waktu ini berlalu. Mudah-mudahan di bulan Sa'ban yang penuh berkah ini, niat kita baik untuk membangun negeri bangsa ini, kita membangun NKRI ini, kita membangun hubungan baik kita sesama manusia, dan kita membangun baik juga sesama muslim. Mari kita ciptakan suasana kondusif. Kita buktikan, boleh silakan masing-masing beragama, tapi kita buktikan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah tinggi derajatnya dan semua di atas agama lain. Karena Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, hari ini yang kita peringati Isra wal Mi'rajnya, kita implementasikan dalam bentuk kenyataan sebagai sila kelima adalah keadilan sosial. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya maulana ya mahbub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ijma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu walaka syukru walaka mulku walaka jalalu walaka ijatu walaka sifat kama yang bagi li jalali wajikal karim wa ajimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rahman, ya Rahim, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Terima kasih wahai Allah Tuhanku. Sampaikan salamku kepada Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sampaikan salamku kepada para sahabat tabi'in dan tabi'in, terutama tolong sampaikan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Kalau selama ini mungkin kami sering berkata kepada beliau, mungkin selama hidup mereka kami belum bisa berbuat baik, tapi teramat mulia ajaranmu ya Rasulullah. Engkau selalu mengajak untuk mencintai kedua orang tuaku. Engkau selalu membimbing aku untuk mengenal kedua orang tuaku. Semoga kedua orang tuaku yang membesarkan ini, mengandung dan melahirkan ini, bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin, bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin, bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin, abihi wa umihi. Ya Allah, ampunilah kedua dosa orang tuaku. Jadikan kubur beliau kubur riyadatu min riyadil jannah ya Allah. Yang masih hidup berikan mereka kesehatan lahir batin. Panjangkan usia orang tua kami ya Allah, bisa menemui bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Allahumma ya Allah, bibalighuna fi Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan, ya bulan yang penuh berkah. Semoga Kau izinkan ya Allah jiwa ragaku ini untuk bisa memasuki bulan yang suci. Maka ampuni dosa dan kesalahanku ya Allah, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Rahmati dan berkahi kami. Allahumma ihdi hajatina umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jemur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma sli umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ihdi hajatina fi du'a umat Sayyidina Muhammad fi Indonesia ama wa khususan jamaatina wa jamaah ya Allah fi barokah ya Allah pisah bana wa fi barakah jamaatina ya Allah pisah bana fi baluguna Ramadan. Ihdi hajatina ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ihdi hajatina jamaatina. Silakan bapak-bapak berdoa masing-masing. Coba belajar tembus hati. Cara berdoa yang menyayat hati. Gabungkan dulu orang tua kita. Wahai Allah Tuhanku, ternyata dengan Isra wal Mi'raj betapa sangat indah. Aku dikenalkan oleh Engkau ya Allah dari acara ini kepada ibuku dan bapakku. Kau titipkan rezeki itu ya Allah. Hari ini ibuku kebaikan-kebaikan beli masjid dan 5 musola itu, tolong ya Allah sebagai tanda bukti bahwa ajaran Rasulmu teramat mulia. Ciri hati, gedor hati. Katakan ya Allah, terima kasih Allah, terima kasih wahai ibuku yang melahirkanku, terima kasih bapakku. Kita lihat wajah mereka.
Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, perkuatkan ya Allah angkatan darat kami ya Allah dari Sabang sampai Merauke untuk mengamankan pemilu nanti ya Allah. Ya Allah, perkuatkanlah kepolisian kami ya Allah dalam rangka mengamankan ya Allah jalannya ya Allah pilpres nanti ya Allah. Berikan kekuatan kepada ya Allah angkatan laut kami dan juga angkatan udara kami. Ya Allah, jadikanlah ya Allah semua negeri dan bangsa ini baik jajaran legislatif maupun yudikatif ya Allah. Mari bersama-sama kita membawa pembaruan bangsa Indonesia ini. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Ya Malik, tolong bangsa Indonesia ya Allah. Tolong agama kami ya Allah. Berikan kami pemimpin yang baik. Berikan kami pemimpin yang amanah. Allahumma idina siratal mustaqim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wassolihin. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minal jamaah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan fi jamaah ya Allah umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna ya Allah salatana wa qiyamana. Ya Allah, mudah-mudahan kau terima solat-solat kami, kau terima puasa-puasa sunnah kami, dan kau terima juga ucapan-ucapan ruku dan sujud kami ya Allah. Hanya kepada engkau kami kembali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwata illa billahi al-azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahu fiha tahiyatu fiha salam wa akhir da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jangan bubar dulu, akan dipanggilkan masjid dan mushola. Ya, mushola dan masjid ini inilah nanti saya berpesan kepada DKM, jangan uang dari saya karena saya nggak pernah kasih. Kalau memang ada diumumkan nanti uang hasil kumpulan pengajian Isra wal Mi'raj, inilah salah satu kita mencegah yang dibilang bid'ah. Bahwa sekali event kita lakukan kayak gini, kita harus seperti ini. Apa yang bid'ah? Insya Allah dengan segala hormat bagi yang tua-tua, ya semuanya saya mohon maaf. Bukan saya mengajari, karena ini yang saya praktekkan, yang saya lakukan. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi berkah kita semua. Karena cara-cara yang seperti inilah cara-cara yang dibenarkan oleh Al-Quranul Karim. Tampakkanlah kalian kalau mau melakukan sesuatu, karena saya guru. Mudah-mudahan saya mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang salah atau yang tidak enak, mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita akan panggilkan masjid-masjid. Silakan. Baik, para jemaah, kami akan panggilkan yang sudah ada di catatan kami, karena memang sudah ada sebagian waktu maulid yang sudah dapat, mohon maaf kami tidak dapat pada siang hari ini. Yang pertama dari Mushola At-Taufik RW 04 Bapak Nisan. Mana perwakilannya? Silakan naik ke panggung. Di bawah nggak apa-apa ya. Baik, At-Taufik RW 04 perwakilannya dari Mushola At-Taufik. Kemudian Mushola Al-Ikhlas RT 02 RW 14 Mampang Bapak Jinan, perwakilan dari RT 02 RW 14 Mampang Bapak Jinan. Kalau bapaknya nggak ada, ibunya nggak apa-apa. Kemudian Babus Salam RT 01 RW 8 Grogol Ustadz Jaya atau Ibu RW Topik, silakan di bawah panggung yang sudah disebutkan. Tolong adanya Bapak RW bisa wakilan. Kemudian Mushola Nurus Saadah Kampung Lio, Mushola Nur Saadah Kampung Lio Depok, silakan di depan sini Pak. Mushola Nur Saadah Kampung Lio Depok. Di depan. Kemudian dari masjidnya, Masjid Baitur Rahmah 5 Depok perwakilan.
Masjid Baitur Rahmah 5 Depok mana? Ya. Silakan itu mah. Kemudian Masjid Al-Qubahiyah Beji Depok. Perwakilannya tadi Masjid Al-Qubahiyah Beji Depok. Saipudin ada. Masjid. Nah, kemudian musolahnya Musola Darul Hijrah Pengasinan. Musola Darul Hijrah Pengasinan. Yuk silakan maju ke depan yang sudah dipanggilkan. Ini daftarannya udah pada daftar nih, datangnya kagak Pak Kiai. Gimana Pak Kiai? Banyak yang daftar nih musola yang kita sebutkan, tapi yang datang cuma segini Kiai. Yang datang cuma berapa? Ini cuma 5. Musola 5. Iya. Masjid 2, musola 3. Ya gini aja kan supaya adil, orangnya kagak masih dikasih. Iya. Gimana kesepakatan nih? Hasil musyawarah mufakat. Masjid yang datang 2. Iya. Musola 5. Musola 3. Musola 3. Iya. Masa orang yang nggak datang dikasih ya? Iya. Ya. Ya. Karena kita kan mengandung Pancasila, hasil musyawarah mufakat dari hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Masjid. Ini lebih ngerti Pancasila apa? Dah, musola jadi berapa? Iya 4. Musola 4, masjid 2. Ya gini aja, itu kan musola 4. Duitnya tuh 4 tuh yang 1 dibagi-bagi lagi. Ya itu kan ada 600 tuh. Kadang dapat 600, yang 4 bagi-bagi lagi tuh, yang 1. Setuju Bang? Lah orangnya kagak ada, kita kasih kan kagak enak urusannya. Iya. Hah? Jadi cara 750. Nah, ya. Ini masjid kita dapat tadi. Masjid ini. Hah? Belum. Ya udah jadi 3 masjid. Bagi-bagi itu 5 juta bagi 3. Ya, Supan Ge. Ini duitnya halal. Saya ceramah di mana aja, jujur aja ditanya saksinya. Belum pernah saya ceramah itu nggak nyentuh anak yatim, nggak nyumbang masjid. Kenapa? Karena kita tahu saham ini akan bergulir terus sampai masjid ini runtuh. Berapa kelipatan satu lembar itu coba? Itu kalau kita hitung obligasi. Makanya kenapa umat Nabi Muhammad maju-maju? Saya kalau udah ceramah itu bukan mikirin yang ente aja, emak ente yang pikirin. Biarin lah ente gak mau pikirin, pokoknya anak pikirin emak ente, anak-anak pikirin bapak ente, karena dia capek ngelahirin, capek ngerawat. Kalau bukannya kita yang kiainya mikirin, gak nyontoin, siapa yang mau diikutin? Nabi udah kagak ada, wali udah kagak ada. Al ulama warasatul anbiya. Ikut para ulama. Nah ulamanya mana? Ulama dibagi 2. Ada ulama yang kerjaannya ngomelin pejabat, ngomelin lurah, ngomelin polisi, ceramah jadi minta DP. Umatnya kagak punya, besok datang ke partai-partai minta sumbang, umatnya kagak. Siapa mau ikutin congorannya? Mau mampus sama lu. Ya ini gitu aja jamaah. Ini ya setuju nggak ini? Lah saya nggak punya keputusan kalau nggak hasil musyawarah mufakat. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 apa? Lah Undang Dasar 45 ini nyusunnya susah ini. Lah berapa ribu jiwa itu melayang? Datang dari barat menginjak-injak aja. Pala lu bencana apa? Emang mesti takut sama Amerika apa? Sama Allah Tuhan kita takut. Masa takut sama Singapura? Setan. Takut sama Malaysia, takut sama Australia. Lah kita diobok-obok. Lah salah sendiri, ngapain dosa dijual? Kenapa salah dijual? Salah kita. Kenapa kita nggak kontrol? Besok jadi presiden mau jual apa lagi? Ambalak mau dijual mau. TNI jangan ambil senjata. Udah pakai pistol air aja. Gimana urusannya negara ini? Gue ngerti politik, enak aja lo ngerti teritorial emang. Siapa ente emangnya? Nah, kita kan pendidik Lemhanas. Ya kalau diputi Lemhanas kita apa yang gondong Pak? Nanti kalau gue udah ceramah kayak gini kayak suara Soekarno lu bingung. Lu kalau mau tahu spiritual Soekarno belajar sama kita. Mau tahu Jenderal Sudirman sama kita. Ya, besok kita di Tolodong Ribu. Mantap.
Ya maaf Bapak, saya udah biasa. Kenapa keras kayak gini? Saya biasa di Mabes Polri, saya biasa di Mabes Angkatan Laut, di Kopassus, di Kosrat. Saya di semua angkatan biasa. Ya, karena saya ingin betul-betul bisa memiliki tentara-tentara yang kuat, atau polisi-polisi yang amanah. Itu karena bagian jati dirinya ulama yang paling murah dakwanya, kagak pakai birokrasi. Boleh dong di mimbar kenalin loh, nih tentara gua, nih polisi gua, nih dewan gua, begitu apa? Ya masjid jadi 3, tapi juga nggak berkurang bang duitnya. Kalau gua pelit nih enak banget nih ya, tarik lagi, dasar kayak betul lu. Kan gue udah bilang tadi borok sikut. Ya silakan Ustadz serahin, musola serahin dan masjid serahin. Lu belajar lu, ngeliatin gua jangan pada melotot tuh, gua tolok mata lu. Lah orang Betawi begitu bang, nggak kasar, orang Betawi nggak padanya. Apa adanya, maka lu mau jadi presiden di Betawi kagak padanya, boga dibohongin enak aja lu. Tabok lu tahu. Lah alasan-alasannya saya tahu pas strategi. Baik bapak-bapak musola yang mengurus musola dan masjid, sampaikan salam kita ya insya Allah. Jadi Majlis Zikir As-Samawat ini Pak, perlu saya bapak ketahui, Majlis Zikir As-Samawat ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan majlis ini majlis yang punyai ikatan dengan keturunan Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Salam hormat Pak kepada masyarakat musola dan masjid. Inilah salam tajim, dan insya Allah ini akan berlanjut terus Pak. Orang tua kita akan dapat saham terus besok di Banyumas. Kita di Banyumas mungkin lebih dari ini Pak ya, apalagi di Semarang ya. Kita terus emang bergulirnya seperti ini. Kenapa masjid-masjid ini jadi cerminan? Karena kita sering digedor dari luar, katanya acara begini bid'ah. Nih buktiin, ada yang bid'ah? Gak ada. Nah ini yang kita sendiri tidak koreksi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya kita sendiri kedodoran. Mudah-mudahan dengan bangkitnya kita nanti, mudah-mudahan Allah menjadi ridho dan Indonesia menjadi jaya. Insya Allah kita adalah umat Nabi Muhammad SAW yang mau mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan kita semua. Terima kasih Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harus ada insya Allah bahwa anak-anak ini akan jadi anak-anak yang berguna. Lihat betapa hebatnya Nabi kita Muhammad SAW ajarannya. Kita setiap acara di sini selalu nyantunin. Nah ini ajaran yang benar. Mudah-mudahan anak-anakku sayang ya, uang kayak ini nanti dikasih mama dulu, dikasih mama dulu, ada juga belajar sopan sama orang tua dulu. Ini ada uang, tadi ada di ipar ini saya sedikit, mudah-mudahan sisanya ya. Insya Allah mudah-mudahan uang ini dijadikan berkah, karena setiap bulan di sini bisa ini ya. Insya Allah mudah-mudahan acara ini jadi berkah ya. Doain saya ya, besok kita akan ke Banyumas menyangkut 1.000 atau 500.000 ya. Jadi ini ada bingkisannya, ada uangnya. Insya Allah mudah-mudahan masuk bulan Ramadan anak-anakku diberikan kesehatan, anak-anak ini diberikan sehat, tapi jadi anak yang soleh-solehan. Al-Fatihah. Yang ikuti saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahil hamd. Ya, imamnya di saya. Ya. Ya. Ya, yang lain dibagikan. Ya silakan Ustaz-Ustaz, Bapak-bapak dibagikan karena 200 ini ya, silakan ya.